Pemirsa, olahraga arung jeram atau rafting dianggap sebagai olahraga keras dengan risiko yang tinggi pula. Karenanya hanya mereka yang bernyali besarlah yang menggemari olahraga arung jeram. Amalia Yunita adalah satu dari sedikit wanita yang bukan hanya menyukai arung jeram. Ia bahkan jatuh cinta pada olahraga ini sehingga perkawinannya pun digelar di atas perahu karet. Dan kebetulan pasangannya juga seorang pria yang sama-sama menyukai olahraga arung jeram. Seperti apa sosok Amalia Yunita? Mari kita ikuti perbincangannya bersama rekan Dangke Derajat berikut ini. Selamat siang pemirsa, telah hadir bersama saya di sini Insinyur Amalia Yunita, seorang wanita penggemar olahraga arung jeram. Sebuah olahraga yang sebetulnya dianggap cukup keras, tetapi ternyata Yunita hidup di sana dan sangat mencintai olahraga itu. Bagaimana Yunita bisa sampai jatuh cinta pada olahraga arung jeram? Kita temui Yunita. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Mbak? Baik. Itu ceritanya gimana Mbak Yuni sampai bisa jatuh cinta pada olahraga yang kata orang sangat keras dan biasanya didominasi oleh kaum pria? Sebenarnya dibilang keras enggak juga ya, mungkin ya bagi orang awam ya. Tapi awalnya saya memang suka kehidupan di alam terbuka ya. Terus kebetulan saya juga pernah tergabung di klub pencinta alam, waktu itu di Trisakti, Aranya Kala. Dari sejak mulai kuliah tingkat 1, terus kemudian saya pernah mengikuti beberapa kegiatan dari beberapa divisinya. Ya saya pernah naik gunung, pernah berlayar juga, ikut panjat tebing juga, ikut caving juga. Tapi akhirnya ya menurut saya yang paling Cocok. paling seru gitu ya arung jeram, sehingga ya saya akhirnya dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak menekuni arung jeram. Anda saya dengar pernah kapok karena pernah kecelakaan yang Anda hampir tewas tahun berapa itu? 90 tahun lalu? 87 ya, 10 tahun lalu. Ya. Betul, waktu itu kebetulan pertama kali Pemula ya waktu itu? Ya, saya pertama kali arung jeram waktu itu di Sungai Cimandiri di Jawa Barat. Terus kita ya tahun 87 itu waktu itu kita belum punya perlengkapan yang layak ya untuk arung jeram, jadi perlengkapan kita masih seadanya. Terus waktu itu perahu kita terbalik, saya sendiri hampir kejepit antara perahu dan batu gitu, kepala saya hampir kena gitu. Waktu itu juga kita pakai helm seadanya mungkin ya. Jadi akhirnya saat itu saya pikir wah kegiatan ini terlalu berbahaya gitu, sampai saya kapok. Jerah. Tapi apa yang membuat Anda kembali kemudian dan lebih menekuninya secara serius malah? Jadi waktu itu kebetulan ya ini panggilan atau diracunin teman-teman lah ya. Diracunin teman-teman waktu itu dari klub di Trisakti juga. Kita mau mengadakan ekspedisi wanita waktu itu ke Sungai Alas di Aceh tahun 91. Terus kemudian ya di klub kita kan ceweknya cuma berapa orang ya. Terus akhirnya ya mau nggak mau gitu diajak bergabung ya, karena cuma sedikit, hitung-hitung ya saya harus ikut mau nggak mau. Tapi sejak itu ya saya berhasil mengembalikan rasa percaya diri ya untuk ikut arung jeram, dan pelan-pelan kita juga belajar untuk bagaimana sih sebenarnya berarung jeram yang dalam baik standar dan aman ya. Anda pernah mencoba berbagai sungai di berbagai negara ya. Bisa diceritakan negara mana saja yang pernah Anda kunjungi untuk berarung jeram? Oke, selain di Indonesia, saya pernah arung jeram di Amerika. Waktu itu di 3 negara bagian, di California, di Oregon, dan Idaho. Waktu itu 5 sungai. Jadi selama 1 bulan itu kita keliling di 5 sungai di Amerika. Kemudian juga di Afrika. Di Afrika itu Sungai Zambezi, di perbatasan antara Zimbabwe dan Zambia. Zambia, iya. Kalau dibandingkan antara sungai-sungai di sana dengan di Indonesia, mana yang lebih menantang menurut Anda? Kalau menantangnya mungkin di Indonesia juga banyak sungai-sungai yang menantang ya, yang bagus juga untuk arung jeram. Cuma sedikit perbedaan yang agak menonjol itu mengenai kepedulian manusianya terhadap lingkungan ya. Jadi baik di Amerika atau Afrika itu sungai-sungainya jauh lebih bersih dan bebas polusi. Oh begitu ya, itu yang membedakan. Anda juga mengelola arung jeram di Citarik ya? Iya, artinya betul. Serius sebagai sebuah bisnis. Bagaimana Anda mulai dari sebuah hobi, kegemaran olahraga, kemudian menjadikannya sebagai sebuah peluang usaha yang bisa bermanfaat bagi banyak orang? Sebenarnya itu kita mulai setelah waktu itu setelah pulang dari ekspedisi di Amerika. Terus di sana kami lihat bahwa arung jeram itu sudah berkembang jadi komoditi wisata, dan
kelihatannya bisa menjadi mata pencarian yang layak lah ya untuk banyak orang. Jadi terus kemudian tahun 92 kami mulai mengembangkan kecil-kecilan di sungai-sungai di Jawa Barat. Kemudian ya semakin berkembang dan kami mulai secara resmi baru tahun 95 setelah survei selama 3 tahun. Gimana hasilnya? Animo masyarakat cukup kuat? Ya sementara ini bagus ya, bagus Bagus, ya. Kami bisa juga ikut meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar sungai dan sebagian besar karyawan kami adalah penduduk di sekitar sungai. Anda juga sebagai Ketua Umum Federasi Arung Jeram Indonesia FAJI, apa yang Anda lakukan untuk lebih mempopulerkan olahraga yang kemudian menjadi wisata ini? Dulu tahun 75-an pernah populer kemudian mati, apa penyebabnya itu? Kebetulan latar belakang dari berdirinya federasi itu sendiri karena di Indonesia belum ada suatu standarisasi teknis untuk arung jeram. Jadi banyak yang ingin ikut berarung jeram atau banyak klub-klub di Indonesia yang melakukan kegiatan arung jeram, tapi dengan pengetahuan yang terbatas. Nah, untuk itu kami yang ingin ada satu wadah untuk berbagi pengetahuan, berbagi mungkin sarana juga, ya seperti itu kira-kira. Anda sampai melakukan pernikahan dengan suami Anda, Lodi, di di perahu karet di sungai. Demikian dalamnya cinta Anda pada rafting ya. Kebetulan jodoh juga ketemu di sana. Iya, betul. Sampai kapan Anda akan berarung jeram? Ya mudah-mudahan sampai umurnya habis ya. Sampai habis. Nanti ketika punya putra putri, misalnya pada saat hamil besar pun mungkin Anda berencana melahirkan di perahu karet. Jangan sampai. Iya. Adakah rencana-rencana Anda ke depan untuk lebih mengembangkan olahraga ini? Mungkin kalau dari segi komersilnya, saya dan perusahaan saya berusaha untuk mengembangkan wisata ini di sungai-sungai, kalau bisa ya di banyak sungai di Indonesia ya. Kemudian kalau secara Federasi Arung Jeram Indonesianya ya saya berusaha untuk mengembangkan arung jeram ini jadi supaya ada standarisasi teknis dan lain-lain untuk di Indonesia. Oke, mudah-mudahan apa yang akan Anda lakukan berhasil dan sukses untuk Anda dan suami mengelola olahraga yang sangat menyenangkan ini.